Selamat pagi adik-adik, shalom semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa, Kak Melda senang ketemu kalian lagi. Kakak percaya kalian sudah siap mau memuji nama Tuhan, mau dengar firman Tuhan. Semua udah disiapkan kan adik-adik? Semua udah sarapan ya? Udah mandi pastinya. Oke, jangan lupa siapkan Alkitabnya, persembahannya, supaya nanti nggak bolak-balik waktu ibadah. Oke adik-adik, yuk sebelum kita mulai, kita mau nyanyi nih. Kita mau nyanyi setinggi-tingginya langit, supaya mengingatkan kita kalau kasih Tuhan itu sangat tinggi, sangat indah, sangat dalam. Oke adik-adik, yuk ayo Kak Cynthia. Sekali lagi ya, nanti kalau setinggi-tingginya lebih tinggi boleh loncat ya, sedalam-dalamnya pegang ini nih apa nih namanya sampai ke dasar laut, pegang ubinnya ya, pegang lantainya, seindah-indahnya, benar-benar indah adik-adik ya. Yuk mengalahkan segalanya, yuk kita nyanyiin sekali lagi. Oke adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau nyanyi God is so good. Kita mau katakan Tuhan itu baik. Apapun kondisi kita saat ini, walaupun kita masih beribadah di rumah, kita mau bilang Tuhan itu baik. God is so good. Ya, yuk kita nyanyi God is so good. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Walaupun masih dalam Zoom, kami percaya Tuhan juga memberkati kami dan tetap akan memberikan kami sukacita ya Tuhan. Bapa, kami berdoa biarlah Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati Tuhan
Amang Koinonia yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memberkati juga Kak Melda dan Kak Cynthia, Tuhan yang mengiringi pujian. Tuhan berkati teman-teman kami yang belum bisa beribadah bersama kami saat ini. Apapun kondisi mereka Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati. Kalau teman kami dalam keadaan sakit saat ini, Tuhan yang sembuhkan, pulihkan. Kalau mereka dalam keadaan duka cita, biarlah Tuhan yang hiburkan. Bila mereka dalam keadaan lemah, Tuhan yang kuatkan. Supaya kami di hari-hari ke depan Tuhan boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, minggu ini kita masuk ke dalam tema menjaga perkataan. Adik-adik, Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan menjaga perkataan kita, menjaga tutur kata kita. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang sopan, ya, tidak mengata-ngatai teman-temannya. Kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang manis, kata-kata yang menguatkan. Dan siapa tahu nih adik-adik, waktu teman kita datang sama kita, mungkin waktu itu keadaan dia lagi nggak enak, tapi karena kita berbicara dengan teman kita itu dengan bahasa yang baik dan menguatkan, dia kembali sukacita. Makanya Tuhan bilang supaya kita menjaga perkataan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya adik-adik, jangan suka bully. Oh, itu bully juga, hati-hati adik-adik. Nggak benar. Kenapa? Kata-kata yang keluar dari mulut kita justru menjadi apa? Menjadi duka cita buat teman kita. Jadi nggak pede dia gara-gara perkataan kita. Kita bercanda tapi kita malah ngeledekin. Nggak boleh ya adik-adik, sebagai anak Tuhan kita harus menjaga perkataan kita. Jadi perkataan yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang sopan, yang baik, yang membangun teman-teman, orang-orang di sekeliling kita. Oke, yuk kita mau nyanyi nih. Kita mau nyanyi hati-hati gunakan tanganmu, ya. Sampai hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, ya. Yuk kita mau nyanyi hati-hati gunakan tanganmu. Ayo Kak Cynthia. Adik-adik, sekali lagi kita nyanyiin yuk yang hati-hati gunakan mulutmu supaya kita ingat terus Tuhan mau kita memperkatakan yang benar, berkata sopan kepada yang lain. Oke adik-adik, yuk kita nyanyiin sekali lagi yang hati-hati gunakan mulutmu. Ayo Kak Cynthia.
saatnya kita mau dengar Patik Tuhan minggu ini. Patik Tuhan minggu ini diambil dari Patik yang ke-9. Ya, kita baca sama-sama ya adik-adik. Pertama Kak Melda dulu, baru nanti kita sama-sama. Titah Tuhan yang ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Yuk kita sama-sama. Titah Tuhan yang ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Yuk adik-adik kita berdoa. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, ya kakak ingatkan sekali lagi, hari ini firman Tuhannya mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan perkataan kita, menjaga setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai teman-teman kita terluka hatinya karena kata-kata kita. Ya adik-adik ya. Yuk kita mau nyanyi dari buku ND 550. Ayo Kak Cynthia. Lagunya tadi bilang hataki dihomai, hataki dihomai. Semua perkataan yang keluar dari mulut kita itu harus memberkati orang lain. Dan orang lain harus merasakan sukacita dengan perkataan kita. Ya adik-adik ya, yuk sekali lagi ya, yang pangabas aja. Ayo Kak. Waktunya kita mau dengar warta sekolah minggu ini. Yang pertama, selamat ulang tahun buat adik-adik yang merayakan ulang tahun di minggu dari tanggal 5 sampai tanggal 11. Di sini ada abang kita nih. Ada Abang Efran Pasaribu tanggal 7. Ya, dan abang juga nih, Abang Yudhoyono Siregar tanggal 8. Ya, Tuhan Yesus memberkati kalian, Tuhan berikan kalian hikmat sehingga kalian menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan.
Yang kedua, ibadah sekolah minggu tetap online ya adik-adik ya. Tetap online. Minggu kedua, 3, 4 itu YouTube. Minggu pertama kita Zoom. Jangan lupa bilangin sama papanya, mamanya, selesai ibadah, jangan lupa absennya diisi ya adik-adik ya. Absennya diisi, ada di grup WA sekolah minggu, atau di YouTube juga. Nanti kalau di YouTube bisa langsung kasih komen ya di situ ya. Nah, tadi yang ketiga, sekarang yang keempat. Nah, yang keempat, persembahan sekolah minggu tetap diberikan ke gereja yang tadi yang diisi, yang tiap minggu diisi ya adik-adik ya, di celengan. Adik-adik sekolah minggu semua udah dapat ya. Kalau yang belum dapat boleh diambil di gereja. Nanti kalau sekarang online sekarang. Nggak apa-apa adik-adik, nggak apa-apa, nanti kalian bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Oke, jangan lupa sekarang musim liburan, kita jangan kemana-mana dulu adik-adik ya, karena COVID-nya semakin ganas nih, semakin meningkat. Kalau bisa di rumah aja ya, dan kita berdoa semoga si COVID cepat pergi dari Indonesia dan kita bisa beraktivitas kembali. Jangan lupa gunakan prokes, pakai masker kemana-mana, rajin cuci tangan, hindari kerumunan. Kalau nggak penting-penting nggak usah kemana-mana adik-adik, di rumah aja dulu ya. Oke, warta minggu ini cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 29a. Yuk yang sudah pegang Alkitabnya dibuka ya, kita baca sama-sama. Efesus 4 ayat 29a. Kakak itu sampai 3, kita bacanya sama-sama ya. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Sekali lagi adik-adik ya. Efesus 4 ayat 29a. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah adik-adik, saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau nyanyi firman Tuhan ku dengar. Ayo Kak Cynthia. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bisa masuk di dalam ibadah sekolah minggu kembali. Hari tadi kita sudah memuji Tuhan dengan bersuka cita. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Amang hari ini memakai masker karena akhir-akhir ini virus corona naik kembali. Jadi jangan lupa kita kalau keluar memakai masker ya adik-adik sekalian. Amang mengingatkan kembali ada 3M, memakai masker,
mencuci tangan, menjaga jarak. Kita berdoa supaya pandemi virus corona ini bisa berlalu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh beribadah memuji nama Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu membuat iman kami semakin bertumbuh. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan diambil dari Efesus 4 ayat 29 sampai dengan 32. Efesus 4 ayat 29 sampai dengan 32. Amang bacakan, adik-adik sekalian mengikuti di dalam hati. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Tubuh kita diciptakan Tuhan sangat sempurna. Kalau di dalam tubuh kita, coba kita lihat satu-satu. Ada apa? Ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, ada mulut. Ya, tidak kelihatan kalau mulut ya karena pakai masker. Ciptaan Tuhan begitu sempurna. Salah satunya adalah mulut kita. Mulut itu apa kegunaan mulut? Ayo adik-adik sekalian. Ayo, kegunaannya apa? Ya, apa? Untuk makan. Oh ya, untuk makan, untuk minum, apalagi? Ayo, untuk bernyanyi, ya. Untuk apa lagi? Ya, untuk berkata-kata. Dari mulut kita keluar perkataan. Kalau kita berbicara, kalau kita bernyanyi, keluar kata-kata. Nah, dari perkataan kita itu ada yang baik, ada yang tidak baik, bahkan ada yang kotor. Ya. Jadi Amang berharap adik-adik perkataannya adalah tentu perkataan yang baik, ya. Ingat nggak ada satu nyanyian di sekolah minggu? Ayo, ingat tentang hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Dikatakan hati-hati menggunakan mulutmu, karena Bapa di surga memperhatikan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang perkataan kita itu bisa menyakiti orang lain. Kadang-kadang perkataan kita kasar. Kadang-kadang perkataan kita membuat orang lain marah, ya, sehingga dengan perkataan kita itu kita bisa banyak ribut sama teman-teman, bertengkar, ya, sehingga kehilangan teman dengan perkataan kita. Tetapi dengan perkataan kita juga yang menyenangkan, kita bisa banyak teman, ya. Ada perkataannya, wih kamu cakep ya, gitu ya. Wih kamu pinter ya. Atau puji Tuhan, ya. Perkataan-perkataan yang
menyenangkan orang lain, ya. Di dalam ayat 29 tadi dikatakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Firman Tuhan mengatakan dari mulut kita jangan ada perkataan kotor. Ya, ayo siapa ya yang suka bicara kotor? Ya, firman Tuhan mengatakan jangan ada perkataan kotor. Ya, jangan suka memaki temannya. Ya, jangan suka marah. Ya, sehingga bukan hanya teman-teman yang tersinggung atau marah, hati Tuhan juga bersedih. Karena apa? Anak-anak Tuhan bukan mengatakan perkataan yang baik, tetapi perkataan yang kotor. Tetapi dikatakanlah perkataan yang baik untuk membangun. Misalnya begini, ada temannya yang misalnya lagi sedih, ya, oh jangan bersedih karena Tuhan Yesus memberikan kekuatan, ya. Kamu punya masalah apa? Ya, Tuhan Yesus pasti memberikan kita kekuatan. Jadi ada perkataan-perkataan yang membangun. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari yang sudah kita menjadi anak-anak Tuhan, biarlah perkataan-perkataan kita, misalnya di mana? Di sekolah atau di rumah, sama papa, sama mama, ngomongnya itu baik. Wah, jangan ngomong yang tidak baik, ya. Apalagi perkataan kotor, ya. Nanti sama-sama temannya ingetin, anak Tuhan nggak boleh ngomong kotor, ya, gitu. Nah, bagaimana supaya sebagai anak-anak Tuhan perkataan kita perkataan yang baik? Tema hari ini adalah menjaga perkataan, ya. Di dalam ayat 31 dikatakan, buanglah kemarahan, kegeraman, pertikaian, kejahatan. Jadi adik-adik jangan lagi ada perkataan-perkataan yang menyebabkan kemarahan, kegeraman, ya, membuat perselisihan atau perjahat. Itu kita buang, ya. Tidak boleh lagi ada di dalam diri kita sehingga perkataan-perkataan kita bukan yang baik tapi membuat orang lain tersakiti, ya. Di ayat 32 dikatakanlah hendaklah kamu ramah, penuh kasih, saling pengampuni. Sebagaimana Kristus yang penuh kasih, ramah dan mengampuni, adik-adik semua harus memiliki ini. Ya, kita penuh kasih, kita saling mengampuni. Ya, jadi kalau ada temannya atau siapa misalnya salah, ayo kita ampuni. Sehingga kalimat kita, perkataan kita, oh ya udah, kamu bisa, ya, kamu pinter misalnya. Sehingga perkataan-perkataan kita itu perkataan yang menyenangkan dan Tuhan juga senang. Anak-anaknya berkata yang membangun, ya, berkata-kata yang membuat pergaulannya menjadi senang, ya. Nah, hari ini firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita. Nah, anak-anak yang orang dua misalnya ya harus ramah, ya. Jangan ngomongnya yang apa itu, ya, yang jahat misalnya, ya. Anak orang tiga harus dari sekarang saya mau berkata yang menyenangkan hati Tuhan. Saya mau membuang, ya, perkataan-perkataan yang kegeraman atau perkataan kejahatan, saya buang. Nah, hari ini firman Tuhan ini mengajak untuk adik-adik semua menjadi anak-anak Tuhan yang menjaga perkataan kita sehingga menyenangkan hati Tuhan bahwa anak-anaknya berkata yang memuji Tuhan, berkata-kata yang membangun. Inilah firman Tuhan yang boleh Amang bagikan. Amang percaya anak-anak semua bisa berkata membangun, bisa berkata yang baik, membuang hal-hal yang tidak baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami berdoa biarlah
Kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkata yang baik. Kami menjadi anak-anak Tuhan tidak menimbulkan pertengkaran. Biarlah kami juga sebagai anak Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami sebagai anak-anaknya berkata baik, membangun perkataan yang baik. Terima kasih Bapa, biarlah kami di dalam pertemanan kami boleh membangun perkataan-perkataan yang baik, memberikan semangat. Kami berdoa dalam kondisi pandemi ini, Tuhan, kami rindu bisa bersekolah kembali di sekolah kami, tapi karena kondisi kembalinya naik wabah corona, kami tidak bisa melakukan itu. Tapi kami percaya, kami yang juga ibadah online mendapat berkat, memuji Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ampunkan segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan. Kakak ingatkan lagi, kita harus apa adik-adik tadi? Menjaga perkataan kita. Ya, menjaga perkataan kita sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita bukan lagi caci maki, bukan lagi perkataan yang kotor, tetapi perkataan yang membangun, yang menguatkan teman-teman kita. Nah, adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyi Betapa Hatiku Tuhan. Ayo Kak Cynthia. Adik-adik sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sudah di akhir ibadah kita sudah memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Kita bangkit berdiri untuk bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus,
penghiburan penyertaan daripada Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu minggu depan dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker supaya kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan dan terhindar dari penyakit. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.